Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Jamaah duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita termasuk 2% dari bangsa Indonesia yang melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah. Jadi berdasarkan penelitian itu kan tahun 19 itu umat Islam di Indonesia yang sholat rutin itu 38%, yang 2% itu yang jamaah ya di masjid. Jadi kita termasuk bersyukur 2% dari 200 berapa nih 80 jutaan manusia di Indonesia. Oleh karena itu marilah kita syukuri karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dengan menjaga ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melanjutkan materi yang sudah 2 kali pertemuan, yaitu tentang doa yang diajarkan oleh Nabi yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hasani. Ini 2 kali pertemuan sudah dilakukan. Nah sekarang masuk pada Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Ini juga 2 kali pertemuan. Kemudian yang berikutnya Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, doa yang diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa dibaca setelah sholat ini, yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali, yaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah serta kemalasan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada masa sekarang ini banyak diperbincangkan tentang kondisi mental yang lemah yang menyebabkan seseorang itu menjadi depresi, menjadi stres ya, dan menjadi memiliki emosional yang tidak terkontrol ya. Oleh karena itu, dalam menghadapi kondisi yang semacam itu, Allah memberikan petunjuk agar manusia itu diberikan ketenangan, kedamaian ya di dalam hidup ini. Al-azu itu adalah perasaan lemah. Jadi perasaan lemah ini bisa diakibatkan atau lemah dalam arti pengetahuannya, lemah dalam arti moralitas dan akhlaknya, kemudian lemah imannya, lemah semangatnya, lemah ibadahnya, lemah moralitasnya, lemah semangatnya. Sekarang misalkan lemah
lemah moralitas ya, atau akhlak gitu. Sekarang ini kalau kita cermati berdasarkan laporan dari itu ya, tindakan kekerasan anak-anak sekarang ini, ada SMP yang sudah menjadi pelanggan LGBT, yang dirawat, yang dibiayai, yang disediakan fasilitas. Banyak orang tua yang menghamili anaknya, banyak anak yang membunuh orang tuanya, bahkan banyak kiai yang hilang gitu ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar umat Islam itu kan dianjurkan supaya kuat ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang iman yang lemah. Apakah itu ya kuat ekonominya, kuat negosiasinya, kuat oratornya kan gitu ya, kuat ekonominya ya, kuat usahanya dan lain sebagainya itu ya. Itu. Nah, salah satu tanda-tanda orang yang memiliki mental lemah itu yang pertama tidak mampu mengontrol emosionalnya. Jadi orang yang tidak mampu mengontrol emosionalnya itu termasuk orang yang memiliki mental yang lemah itu ya. Nah, orang yang tidak mampu mengontrol emosionalnya itu biasanya belum mampu berdewasa, atau belum bisa bersikap dewasa, atau belum bisa mendewasakan dirinya. Nah, salah satu orang yang mendewasakan dirinya, salah satu diantaranya adalah menerima apa yang orang lain katakan atau menerima masukan gitu ya dari orang lain itu ya. Itu yang pertama ya. Dan orang yang dewasa itu orang yang mampu menahan kritik ya, menahan cacian ya, sehingga dia memiliki kekuatan mental yang tangguh ya. Dan semua cacian, kritikan itu sebagai bahan evaluasi, bahan perenungan, bahan upaya untuk melakukan perbaikan. Karena dengan kita dikritik itu berarti kita bisa menyadari akan kekurangannya, dan itu sebagai manfaat untuk kita melakukan perbaikan di dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang memiliki mental lemah itu terjebak pada zona aman gitu. Ya, tetapi kita harus sadar bahwa dunia itu semakin berputar. Masyarakat terus berubah. Persoalan-persoalannya juga sudah semakin kompleks. Maka kita harus bersedia untuk memahami perubahan-perubahan yang terus terjadi itu. Kalau kita tidak mampu untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi, maka kita akan ketinggalan zaman itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang memiliki mental lemah itu mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Jadi prinsip dan karakter yang menjadi pembeda antara orang yang sukses dan orang yang gagal itu adalah tidak mudah memegang teguh pada prinsipnya sendiri. Hanya orang-orang yang bermental kuatlah ya, yang mampu bertahan dengan prinsip hidupnya. Sebaliknya orang yang gagal, termasuk sosok orang yang tidak memiliki prinsip hidup itu mudah terpengaruh sehingga bisa terjebak ya, mengikuti bujukan dan rayuan dari orang lain. Jadi tidak berpikir kritis, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah,
tidak bisa membedakan mana yang harus diikuti ya dan mana yang harus kita jauhi itu. Jadi prinsip di dalam hidup ini sangat diperlukan di dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang bermental lemah itu serba instan ya. Serba instan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kekayaan, kemewahan, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu, kemiskinan, kesedihan, penderitaan itu adalah merupakan ujian Allah bagi hamba-hambanya ya. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Fajr itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan ya. Yang artinya adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Itu. Adapun ia, apabila Tuhannya itu mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Itu. Jadi kata kuncinya ya tadi, ya, semua kekayaan dan kemiskinan itu adalah merupakan ujian hambanya bagi manusia itu, ujian Allah ya bagi hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, orang yang jiwanya kuat itu akan menghadapi persoalan hidupnya itu dengan tenang gitu ya. Akhirnya hidupnya akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Ia merasa tenang dalam menjalani hidup itu karena yakin bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi jiwanya ya, dan akan merasakan keindahan dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman yang selalu mengingat Allah, selalu berzikir, itu merupakan amunisi yang utama ya untuk memperkuat jiwanya. Jadi mengingat Allah, berzikir adalah modal yang terbesar bagi orang yang beriman untuk memperkokoh jiwanya itu. Jadi Allah berfirman banyak di dalam Al-Quran itu yang mengingatkan bahwa amal soleh itu adalah nama lain daripada zikir kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah sholat itu juga merupakan sarana untuk zikir kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri ya. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah dan laksanakan sholat untuk mengingat Allah. Jadi sholat adalah sebagai sarana untuk zikir kepada Allah. Kemudian perintah membaca Al-Quran juga sebagai sarana untuk zikir kepada Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kemudian membaca atau menghafal Al-Quran itu juga sebagai sarana untuk zikir kepada Allah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Qamar itu sampai 4 kali. Jadi ayat 17, 12, 31 dan 40. Jadi sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah
orang yang mau mengambil pelajaran itu. Kemudian berdoa juga sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah. Surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil udwi wal asali wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Jadi ketika kita zikir kepada Allah, ya, apakah itu habis sholat, itu diperintahkan dengan tidak mengeraskan suaranya pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah itu. Kemudian yang terakhir, setelah sholat kita juga diperintahkan untuk berzikir. Ya, ini diperintahkan untuk subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagai kesimpulan agar hidup kita itu kuat, hidup kita itu menjadi lapang dada, maka paling tidak kita harus memiliki 5 kesadaran yang harus kita punyai. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Ya. Semua yang terjadi itu sudah merupakan takdir Allah itu ya. Yang kedua, semua yang terjadi pasti yang terbaik ya. Meskipun kita menganggap apa yang terjadi itu adalah tidak baik, tetapi itu adalah sudah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, semua yang terjadi itu sudah terukur, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi yang diuji itu adalah kemauan manusia. Mau nggak menyadari itu ya, kelemahan dan kekurangannya, lalu berupaya untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat, bahwa semua yang terjadi, kesedihan, kesulitan, kemelaratan, kemiskinan, kelemahan, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tetapi bukan berarti Islam mengajarkan supaya kita menjadi lemah dan miskin, karena Islam mengajarkan agar kita menjadi umat yang kuat dan tangguh. Yang terakhir, semua itu pasti akan ditolong oleh Allah. Maka kita harus yakin bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kita, dan pertolongan Allah sangat dekat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.